Terima kasih Dokter IUC yang telah mengantar untuk pertemuan kita, untuk permenungan kita. Seperti yang sudah dikatakan, tema kita adalah antara doa dan dosa. Jadi kita berada di antara doa dan dosa. Saya mengambil imajinasi tentang tema kita antara doa dan dosa itu seperti seekor singa yang mau menerkam mangsanya yaitu seekor kijang kecil. Jadi kita itu seumpama kijang kecil yang berada di bawah bayang-bayang tekaman singa. Dan tekaman singa itu adalah dosa yang selalu membayang-bayangi hidup kita. Nah, itu tema antara doa dan dosa adalah sebuah perjuangan spiritualitas Kristiani atau perjuangan spiritual Kristiani. Beberapa tahun yang lalu itu ada film yang cukup viral atau film yang cukup the best yang berjudul Doa. Doa seperti yang kita pikirkan itu seperti sembahyang, tetapi ternyata film ini adalah film yang berisi tentang duel, tentang perkelahian, yaitu film yang ditokohi oleh Kasumi. Kasumi di sini dalam background adalah gadis Jepang. Kemudian Tina ini adalah tokoh yang memakai topi dan Alan ini tokoh yang berbaju hitam. Jadi mereka adalah tiga tokoh yang diundang dalam sebuah turnamen. Turnamen bukan olahraga seperti biasa, tetapi ini adalah olahraga yang mempertaruhkan hidup dan mati yang berjudul doa. Doa adalah kependekan death or alive, hidup atau mati. Jadi untuk kita, orang Kristiani, barangkali kita juga orang-orang yang diundang ke dalam sebuah turnamen doa dalam arti yang metafor, yaitu kita juga berjuang seperti tiga tokoh di dalam film doa itu, Kasumi, Tina, dan Alan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah doa yang sesungguhnya juga adalah soal pertaruhan hidup atau mati? Ini cover dari film beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2006, dan saya kira booming film ini tahun 2007. Doa, Death or Alive. Dalam tema kita, eh, antara doa dan dosa itu kita akan lalui tiga topik. Yang pertama adalah doa, hidup atau mati. Kemudian nanti dilanjutkan dengan topik berikutnya tanpa doa hanya dosa. Dan yang ketiga adalah ora et labora. Dalam gambaran umum, doa sebagai hidup atau mati itu seperti orang yang berenang di tengah laut. Jadi kalau orang berenang di tengah laut itu hanya ada satu kemungkinan, berenang atau mati. Kalau orang berada di tengah laut berhenti untuk berenang, maka ia mati. Ataupun kalau dia ingin sedikit memperpanjang hidup, mungkin kalau orang punya kemampuan mengapung di atas laut, itu bisa dilakukan untuk beberapa saat. Tetapi faktanya orang berada di dalam laut itu harus berjuang untuk sebuah kehidupan atau mati. Dalam hidup kita yang mempunyai metafor sebagai doa, death or alive, itu ada tiga pertarungan di dalam doa kita. Yang pertama adalah pertarungan kehendak. Jadi kalau kita mau berdoa, itu sebenarnya sudah ada pertarungan di dalam kehendak kita. Yaitu tanpa kita sadari ada sebuah pertarungan untuk memutuskan berdoa atau tidak berdoa. Di sini kadang-kadang keputusan menjadi sangat ditentukan oleh kita sendiri, tetapi juga kadang-kadang keputusan ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Misalnya, mungkin saudara-saudari pernah mengalami ketika akan berdoa, tiba-tiba datang. Ketika akan berdoa, tiba-tiba Androidnya berbunyi. Ketika ada mau berdoa, tiba-tiba ada urusan yang begitu mendadak. Ini ada apa sebenarnya?
Sekurang-kurangnya kita bisa mengatakan dalam situasi seperti ini, di sini kita sedang bertarung kehendak kita. Kita sedang bertarung untuk memutuskan berdoa atau tidak berdoa. Lalu pertarungan yang kedua adalah di dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak berdoa, pikiran kita sepertinya tenang-tenang saja. Tetapi kalau kita mau sudah masuk ke dalam doa, tiba-tiba ada sebuah hal yang membuat kita mungkin tidak biasa. Misalnya begini, ketika kita betul-betul berdoa dalam keheningan, tiba-tiba pikiran kita itu bisa meloncat ke sana kemari. Pikiran kita bisa ada di Jakarta, pikiran kita bisa ada di Medan, pikiran kita bisa ada di Manado, pikiran kita mungkin ada di luar negeri, tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Entah bagaimana. Dan itu liar sekali. Maka orang yang mengalami pengalaman betapa liarnya, betapa ada pertarungan di dalam pikiran kita pada saat berdoa, di situ ada si monyet pikiran. Di dalam pikiran kita itu ada seperti monyet yang tidak pernah tenang, melompat ke sana kemari tanpa bisa dikontrol. Di sini tugas berdoa atau di sini perjuangan berdoa menjadi sangat serius ketika kita menyadari ternyata pikiran kita itu seperti si monyet. Lalu pertarungan ketiga adalah pertarungan perasaan. Jadi kalau kita mau berdoa itu seringkali menjadi malas. Entah bagaimana kalau kita sedang menonton drakor, drama Korea, kita begitu bersemangat. Tetapi ketika kita memasuki alam doa dengan rosario kita, entah bagaimana kita menjadi mengantuk, entah bagaimana tiba-tiba menguap. Bapak-bapak yang biasanya menonton sepak bola begitu bersemangat, tetapi kalau sudah memegang rosario atau mulai masuk ke dalam alam doa, tiba-tiba menjadi ngantuk atau bahkan tertidur. Dari mana munculnya pertarungan itu? Dan seringkali kita dibayang-bayangi oleh rasa malas, enggan. Dan pertarungan menjadi sangat serius dalam pertarungan perasaan di dalam doa ketika kita mengalami krisis. Kita berdoa tidak merasa berdoa. Jadi untuk apa berdoa? Nah, ini adalah persoalan yang sangat serius ketika orang berdoa, ketika orang mengalami krisis untuk berdoa karena ketika orang mengalami krisis, justru doa tidak dirasakan sama sekali, tetapi sebenarnya di lain pihak, orang krisis itu membutuhkan kekuatan doa. Jadi persis di situ bertarung mati-matian antara mau memperjuangkan doa atau mengikuti pengalaman krisis kita. Pertarungan hidup atau mati itu gambarnya seperti ayam jago yang bertarung. Mungkin zaman sekarang sudah sulit menjumpai duel ayam jago, tetapi mungkin ada sekelompok orang yang menggunakan ayam jago untuk berjudi, dan kita bisa melihat di luar judinya betapa hebat ketika dua ayam jago bertarung. Mereka itu seolah-olah tidak bisa dipisahkan, dan mereka itu ketika bertarung seolah-olah hanya ada dua kemungkinan atau mati. Dan itu menggambarkan kehidupan rohani kita seperti dua ayam jago yang sedang bertarung dalam arena pertarungan mereka. Jadi kalau kita menggunakan perumpamaan doa sebagai pertarungan hidup atau mati, jadi doa itu sendiri menantang orang selama hidupnya. Ini pertarungan di dalam hidup. Jadi selama hidup, ketika orang serius berdoa, itu adalah sebuah pertarungan. Jadi misalnya seperti seorang penulis Owen Feta mengatakan, doa menjadi kunci di pagi hari dan gembok di malam hari. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berdoa di pagi hari, kita itu sedang mengunci pagi hari kita dengan inspirasi roh. Ketika kita berdoa di pagi hari, kita itu sedang membuka hati kita pada asana rohani, membuka hati kita untuk mengalami kehadiran roh Allah. Dan di malam hari kita berdoa lagi, artinya kita mengunci hati kita, mengunci, mempersembahkan kembali apapun yang kita alami.
mempersembahkan kembali apapun yang kita rasakan, mempersembahkan kembali pergulatan-pergulatan kita. Dan terutama misalnya Santo Martinus mengatakan doa adalah nafas jiwa. Ini betul-betul sebuah penghayatan yang tidak bisa lepas di dalam hidup. Seperti sebuah nafas. Artinya kalau kita berhenti bernapas, itu kita mati. Dan Santo Martinus mengatakan nafas doa adalah nafas jiwa yang mengatakan doa itu betul-betul esensial bagi hidup rohani kita. Maka kalau kita ingin hidup rohani kita, kita mesti bernafas di dalam doa-doa kita. Nah, pada bagian ini, taruhan menjadi nyata di dalam hidup. Karena seluruh hidup kita itu ternyata adalah pertarungan dalam doa kita untuk memenangkan kehidupan rohani kita. Tetapi juga pertarungan hidup atau mati. Jadi di sini pertarungan atau mati. Maksudnya bagaimana? Jadi metafor doa sebagai death or alive itu juga adalah pertarungan atau mati. Maksudnya adalah bahwa ketika kita berdoa, kita itu sudah mempersiapkan kematian kita. Karena di dalam doa itu ada unsur yang sangat penting yang disebut sebagai mortifikasi. Mortifikasi itu nama lainnya adalah latihan ugahari, latihan pantang dan puasa. Latihan pantang dan puasa atau latihan mortifikasi, mematikan diri sendiri, itu tujuannya adalah latihan untuk lepas bebas. Mengapa ini sangat penting dalam kehidupan Kristiani? Karena mau tidak mau pada waktu mati, jiwa kita itu lepas dari badan kita, yang badan kita dikubur, lalu jiwa pergi ke tempat yang kita tidak ketahui. Dan kita sebagai orang beriman mengatakan requiescat in pace, beristirahat di dalam damai. Dan itu harapan yang paling penting. Karena nanti pada hari kebangkitan, jiwa itu akan bangun dari tidurnya, bangun dari istirahatnya, dan bersatu kembali dengan tubuhnya yang sudah hancur. Ini adalah misteri iman kita. Ini adalah iman Kristiani yang sudah dijamin oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Maka ketika kita mati, kita punya jaminan Yesus Kristus sudah memberikan contoh di dalam sejarah manusia. Dan mortifikasi ini sangat jelas ditegaskan dalam Injil Lukas. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jadi ini bukan sembarangan kehilangan nyawa ya. Jadi para teroris yang kehilangan nyawa itu bukan karena aku, bukan karena Yesus yang dimaksudkan Yesus. Tetapi kehilangan nyawa di sini adalah kehilangan nyawa yang karena iman, karena Yesus Kristus, karena cinta kasih. Jadi sangat mempunyai pendasaran, bukan sembarangan kehilangan nyawa, tetapi ada alasannya, karena aku, karena Yesus Kristus, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu yang akan menyelamatkan. Sekali lagi, kehilangan nyawa Kristian itu alasannya karena iman akan Yesus Kristus, bukan sembarangan kehilangan nyawa. Maka orang yang mati bunuh diri itu bukan kehilangan yang menyelamatkan, tetapi itu kehilangan yang betul-betul hilang. Karena ada keputusasaan yang final bagi orang yang bunuh diri. Nah, bagian yang kedua, tanpa doa hanya dosa. Gambarannya adalah seperti orang yang main jungkit. Ini di sini ada seorang anak kecil dan seorang eh, ibunya kelihatannya atau bapaknya tidak kelihatan dari belakang. Tetapi mau mengatakan apa? Ketika berat beban lebih besar, maka berat beban yang lebih kecil itu akan di atas. Ini mau menggambarkan kalau dosa kita besar, maka keinginan berdoa itu menjadi kecil. Dan sebaliknya, kalau doa kita besar, maka keinginan berdosa juga menjadi kecil. Jadi tinggal kita memilih, kita mau memperbesar doa kita atau kita mau memperbesar dosa kita. Karena dalam teori ini, teori jungkit ini, keduanya berbanding terbalik. Yang besar akan ada di bawah, yang kecil akan ada di atas. Artinya akan lebih ringan. Dan sebaliknya.
Jadi doa itu seperti nahkoda kapal. Ini gambarannya. Nahkoda kapal zaman sekarang mungkin lebih tenang ya karena ada di sebuah ruangan. Tetapi nahkoda kapal di zaman dahulu perahu-perahu layar itu nahkodanya berada di luar dan dia berhadapan dengan betapa badai yang langsung menghantamnya, betapa angin yang langsung menghantamnya, dan ombak yang masuk menciprati tubuhnya. Jadi kalau doa dikatakan sebagai nahkoda, doa itu mengarahkan kepada pantai tujuan dan sekaligus doa berarti harus menguasai kapal yang ditumpangi untuk menghadapi gelora lautan, gelora kehidupan. Jadi kalau doa dimetaforkan dengan nahkoda kapal, berarti doa itu bisa menjadi sebuah nahkoda dalam menghadapi kita. Dan itu membutuhkan seni. Artinya ketika kita berdoa, entah bagaimana kita mempunyai seni kehidupan untuk menghadapi gelombang-gelombang kehidupan kita. Di sini dikatakan, no one pray well who does not live well. Seorang pun berdoa dengan baik yang tidak dapat hidup dengan baik. Artinya, kalau orang tidak berdoa dengan baik, maka orang juga hidupnya tidak dengan baik. Dan sebaliknya, kalau orang hidupnya baik, berdoanya baik, maka hidupnya juga baik. Jadi ukurannya adalah doa. Doa yang baik membuat hidup menjadi baik. Ada 3 poin di sini. Tanpa doa, hidup menjadi kacau. Doa itu seperti nahkoda yang handal. Dan yang ketiga adalah ini persoalan kita. Jadi kalaupun kita tahu bahwa doa adalah nahkoda kehidupan kita untuk membawa ke pantai tujuan hidup kita, untuk menghadapi gelombang-gelombang kehidupan kita, tetapi kita tidak otomatis memilih doa sebagai nahkoda kehidupan. Ada 3 alasan. Yang pertama, kita mungkin kadang-kadang tidak butuh doa. Mungkin karena kita kecewa dengan doa kita, karena doa kita berisi permohonan dan permohonan itu tidak dikabulkan. Maka setelah itu merasa tidak perlu berdoa karena tidak ada gunanya. Tapi mungkin ada orang tidak butuh berdoa karena memang doa tidak ada gunanya. Berdoa atau tidak berdoa sama saja. Nah, ini ada persoalan. Mengapa bisa begitu? Apakah ada kelembaman rohani? Kelembaman itu artinya sudah mentok hidup rohaninya. Lalu yang kedua, kita sibuk dengan pekerjaan. Jadi kadang-kadang pekerjaan atau kesibukan kita itu merasionalisasi sehingga kita merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Dan yang ketiga, ini sepertinya adalah alasan yang sangat rohani. Doaku adalah karyaku. Kalau orang sampai pada titik ini perlu bertanya, apakah orang punya pengalaman doa yang dalam sehingga ia sampai pada sebuah prinsip doaku adalah karyaku? Karena doaku adalah karyaku itu mengandaikan sebuah pengalaman doa yang dalam. Dan kata-kata ini diungkapkan oleh seorang mistikus yang mempunyai relasi yang dalam dengan Allahnya. Jadi sampai karya itu adalah sebentuk doa. Tetapi kalau kita belum pernah meluangkan waktu, belum pernah mengalami pengalaman keheningan, jangan coba-coba kita mengatakan doaku adalah karyaku. Jadi merasa kalau sudah bekerja seharian itu adalah doaku. Sementara itu batinnya kosong. Tetapi para mistikus ketika mengadakan karya, dia melihat Allah di dalam karyanya. Sehingga Allah itu ada di mana? Kita sudah sampai ke sana. Jadi pada bagian yang ketiga ini kita mesti perlu sangat hati-hati ketika kita sampai pada prinsip doaku adalah karyaku sehingga tidak mempunyai waktu pribadi untuk berdoa dan untuk berwawancara dengan Allahnya. Nah, between pray and pray. Jadi pronunciasi berdoa yang dalam bahasa Inggris pray dan pronunciasi pray yang adalah mangsa itu sama, sama persis. Jadi hanya tinggal dilihat konteksnya. I will go to pray to the chapel. Berarti saya akan berdoa ke kapel. Tetapi ketika mengatakan
tiger is a prey, harimau adalah seekor pemangsa. Itu artinya secara pronunciasi sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Dan gambarannya seperti yang kita lihat ini. Seorang perempuan yang sedang mencecati kitab suci, yang sedang mencecati isi kitab suci. Ini adalah bagian dari pray, berdoa. Santo Agustinus mengatakan doa adalah benteng paling besar dalam jiwa kita. Sehingga kalau kita berdoa, kita dibentengi untuk diserbu oleh pemangsa-pemangsa jiwa kita, yaitu dosa. Dan yang sangat menarik adalah Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan Allah menguasai alam raya, tetapi doa menguasai jiwa seorang beriman. Tetapi doa seorang beriman menguasai Allah. Ini terjadi di dalam peristiwa Abraham ketika ia tawar-menawar dengan Allah, ketika Allah mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Abraham tawar-menawar sampai akhirnya kalau 5 orang saja. Dan Allah mau ditawar-menawari oleh Abraham yang adalah bapak orang beriman. Sayangnya di Sodom dan Gomora tidak sampai 5 orang, sehingga Sodom dan Gomora dibumi hanguskan oleh Allah. Di sini mau menunjukkan iman Abraham yang besar, mampu menguasai Allah dan mampu mengubah keputusan-keputusan Allah yang absolut. Ini adalah pray, ini adalah doa. Tetapi pray yang kedua adalah harimau adalah pemangsa. Ketika orang tidak menghayati doa, hal-hal dunia menjadi sangat menarik dan menjadi mutlak dalam hidupnya. Hidupnya selalu merasa kehausan akan hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Di sini kita sedang dimangsa oleh dosa. Kita seperti sedang dimangsa oleh harimau yang buas, yaitu dosa. Dosa yang selalu buas dalam keserakahannya. Nah, kalau dosa dibayangkan sebagai prey yang adalah pemangsa, preda dalam bahasa Italianya, karena dosa itu mempunyai strategi. Jadi tidak hanya kita yang mempunyai strategi untuk bekerja, kita mempunyai strategi bahkan untuk berdoa, tetapi dosa juga mempunyai strateginya. Yang pertama adalah strategi pelintiran. Ini gambarnya seperti ular yang memelintir. Kalau kita membayangkan si penggoda, yaitu iblis si ular tua, kenapa dalam kitab Kejadian digambarkan sebagai ular? Karena memang ada unsur pelintiran di sana. Lalu yang kedua, dosa dengan strateginya, yaitu membesar-besarkan objeknya. Ini gambarnya seperti kaca lups, kaca pembesar. Kaca lups melihat ikan teri menjadi ikan tongkol. Lalu yang ketiga, strategi dosa adalah janji palsu. Ini gambarnya seperti tikus dan perangkapnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, strategi dosa adalah strategi memelintir kenyataan. Jadi dalam kitab Kejadian bab 3 itu dikatakan oleh iblis. Ini pelintiran. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, apakah Allah mengatakan seperti itu? Mari kita lihat. Ternyata Allah itu mengatakan, titik-titik, artinya ketika kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi Allah hanya mengatakan kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah mengatakan pastilah engkau akan mati. Iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi betul-betul dibalik. Allah mengatakan akan mati, iblis mengatakan tidak akan mati. Dan yang kedua, iblis menambahkan dalam pelintirannya.
Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, jadi dia menduga atau berasumsi atau menuduh Allah akan mengetahuinya. Padahal Allah tidak mengatakan hal semacam itu. Dan ditambahkan oleh iblis dalam pikirannya, pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Ini tidak ada, ini tidak dikatakan oleh Allah. Dan yang kedua dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ini tidak dikatakan oleh Allah. Jadi betul-betul dosa dalam strateginya adalah memelintir kenyataan yang ada. Dosa membesar-besarkan kenyataan. Ini seperti seorang bapak yang sedang menggunakan loopsnya. Tadi saya mengatakan kalau kita menggunakan kaca pembesar, ikan teri menjadi ikan tongkol. Ketika kita melihat semut, semut menjadi um, seperti gajah barangkali. Atau kalau kita misalnya melihat benang, benang yang kecil bisa menjadi sebuah tali yang besar. Itu karena dibesar-besarkan oleh kaca pembesar. Jadi ketika orang digoda sesuatu, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi, kata digoda itu berarti pikirannya sedang berada membesar-besarkan objek yang dia lihat. Karena pikiran yang membesar-besarkan itu, sebuah godaan menjadi begitu memikat hati. Disinilah persoalannya. Jadi sebenarnya uang misalnya, uang itu ya gunanya untuk kar, eh, apa namanya untuk membeli dan membeli barang-barang ya, untuk barter zaman dahulunya. Tetapi sekarang uang yang notabene untuk membeli kebutuhan hidup karena dibesar-besarkan dan uang menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan oleh karena itu, korupsi saya kira adalah sebuah kenyataan bahwa orang-orang membesar-besarkan kegunaan uang. Karena sebenarnya orang sudah cukup, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ternyata tak bagaimana orang begitu terpikat dengan uang sehingga uang yang bukan miliknya pun dihajar habis. Jadi tidak hanya memikat, tapi godaan itu juga bisa menggelisahkan hati. Ini sebenarnya di bagian ini ada dua sisi dari sebuah godaan. Memikat dan sekaligus menggelisahkan. Itu kekasan dosa ada di situ. Tetapi kalau kekasan kebajikan yang berasal dari Allah, itu sifatnya damai. Dan kita tidak ada merasa kegelisahan di dalam hati kita. Yang ketiga adalah dosa menjanjikan kebahagiaan palsu. Gambarannya adalah seperti orang yang sudah kecanduan narkoba. Orang-orang yang jatuh pada dunia narkoba katanya adalah orang-orang yang merasa bahwa narkoba itu adalah jalan keluar dari masalahnya. Dan tampaknya pertama ketika menggunakan narkoba, orang merasa terbius dan merasa fly dan merasa seperti bahagia. Tetapi ternyata ujung-ujungnya adalah sebuah ketagihan dan merusak tubuh serta pikiran. Jadi ini gambaran bahwa dosa itu menjanjikan kebahagiaan. Jadi dosa selalu memiliki daya tarik, itu pasti. Dan karena kalau tidak memiliki daya tarik, kita tidak akan berdosa. Daya tarik itu adalah umpan dosa. Jadi setiap dosa itu mempunyai umpannya ya. Dan pikiran kita ada di sana. Dan pikiran kita tertarik. Dan pikiran kita bisa membesar-besarkan objeknya. Umpan itu ternyata adalah sebuah jebakan. Kita tertipu dengan dosa, dengan kebahagiaan semu seperti orang yang kecanduan narkoba, ternyata ketika sekali saja mencicipi narkoba, tidak akan pernah lepas. Dan persis itu adalah gambaran jebakan. Dan persis itu adalah kenyataan dari jebakan. Jadi sekali masuk, tidak pernah akan keluar. Maka orang bilang, mereka yang sembuh betul dari narkoba, jangan pernah sentuh barang itu. Sekali sentuh, maka akan masuk perangkap. Dan inilah yang disebut dengan janji palsu tentang kebahagiaan. Akhirnya, dosa selalu mengecewakan dan merusak kebahagiaan sejati. Janji palsunya ada di mana?
Dosa menjanjikan kebahagiaan palsu, tetapi memberikan kehampaan dan kesengsaraan. Iya, setiap dosa itu mempunyai daya tariknya, seperti metafor ini, seperti gambaran ini. Tikus itu hanya akan terperangkap kalau kita memberikan umpannya, dan umpan itu harus menarik sehingga tikus mau memakannya. Nah, ini adalah gambaran hidup kita. Tikus itu adalah gambaran kita manusia. Dan snaptrap ini adalah jebakan dosa. Dan keju ini adalah umpan dosa yang notabene keju itu mesti menarik, keju itu mesti nikmat, keju itu mesti merangsang keinginan si tikus untuk memakannya. Tetapi ketika tikus itu menyentuhnya, apa yang terjadi? Jebakan atau alat besi itu dalam bahasa Jawa dikatakan jeplak, ya. Berarti langsung bekerja, dan itu membuat tikus terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ini situasi hidup kita. Kita seperti tikus yang diumpani oleh dosa, yang dosa itu selalu menarik. Dan ternyata ketika kita menyentuhnya, kita terperangkap. Dan si tikus itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjepit. Nah, pada bagian yang ketiga, ora et labora, ini adalah gambaran orang Italia kalau sarapan dengan cornettonya, dengan cappuccinonya. Jadi orang-orang Italia itu kalau minum cappuccino hanya untuk sarapan. Dan kekhasan sarapan mereka itu harus manis, ya. Jadi cornetto itu pada umumnya manis, dan cappuccino juga. Nah, saya mau mengatakan orang-orang Italia sebelum bekerja itu selalu sarapan dahulu supaya mempunyai energi di dalam kerja mereka. Dan ini adalah gambaran dari kita, ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan semboyan Latin ini berasal dari Santo Benedictus yang mendirikan biara Benediktin. Dan hampir dapat dipastikan dalam biara Benediktin ini, slogan ora et labora ditempatkan di tempat-tempat umum. Dan misalnya kalau kita masuk Subiako, di mana dia pertama kali bersama juga akhirnya adiknya Skolastika bergabung untuk masuk dalam biara, dan kakek beradik ini menjadi Santo dan Santa, dan Santo Benedictus itu menjadi salah satu pelindung dari Eropa karena berkat biara Benediktin yang berslogan berdoalah dan bekerjalah, menjadi tempat intelektual bagi bangsa Eropa. Jadi pergerakan kemajuan Eropa itu dimulai dari biara, aneh kan? Dimulai dari tempat sunyi, aneh kan? Dimulai dari tempat berdosa, saya kira ini aneh. Dan menjadi tempat intelektual yang sekarang menjadi seperti roh Eropa. Walaupun sekarang panggilan Benediktin di Eropa juga menjadi semakin kecil, tetapi saya kira di Indonesia masih banyak panggilan. Nah, prinsipnya seperti tadi, bahwa cungkit dalam hidup kita, pray, ketika pray, doa bertambah, maka kita mempunyai daya berat, dan dosa mempunyai daya berkurangnya sebagai sebuah mangsa di dalam hidup kita. Jadi prinsip ini mesti kita pahami, prinsip cungkit. Semakin kita berdoa banyak, maka godaan juga semakin jauh dari hidup kita. Tetapi semakin kita berdoa sedikit, maka godaan menjadi semakin dekat dengan hidup kita, godaan semakin menarik hidup kita, dan kita mungkin menjadi tidak berpikir panjang karena kita sedang menghadapi godaan. Dan ini, kalau kita masuk di dalamnya, berarti kita masuk dalam jebakan dosa. Tetapi syukurlah Gereja Katolik mempunyai sakramen pengampunan dosa. Dan ini adalah rahmat yang sangat penting yang ada hanya dalam Gereja Katolik. Sakramen pengampunan dosa itu merupakan cara kita melepaskan dari jebakan dosa. Dan itu rahmat
dari kebangkitan Kristus yang diberikan kepada gerejanya, yaitu gereja Katolik. Jadi, tidak setiap gereja memiliki sakramen pengampunan dosa. Hanya gereja Katolik karena rahmat tabisan para imamnya. Jadi, kalau biara Benediktin dengan pendirinya Santo Benediktus mengatakan ora et labora, harus dikatakan dalam slogan itu ora itu yang pertama. Jadi tidak pernah ditulis labora et ora. Yang ditulis jelas ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Mungkin dalam hal ini seperti ada lelucon dalam bahasa Jawa, kalau orang itu berdoanya tidak ditempatkan yang pertama, maka wong dadi sing ora-ora. Saya kira yang namanya orang Jawa tahu apa yang saya katakan, tetapi saya mau menerjemahkannya begini. Kalau orang tidak berdoa, orang menjadi aneh-aneh. Wong sing ora-ora itu artinya orang yang aneh-aneh pikirannya, orang yang aneh-aneh keinginannya, orang yang aneh-aneh kehendaknya. Saya kira permainan kata dalam bahasa Jawa itu sudah menunjukkan ora itu adalah kunci di dalam labora. Ora itu mesti yang pertama, baru setelah itu labora. Bagaimana jelaskan ini? Penjelasannya adalah hati kita adalah ruangan rohani yang rahasia tempat Allah bersemayam di dalamnya. Kalau hati kita adalah ruangan rohani, hati kita itu bagaikan pintu yang terkunci karena sifatnya yang rahasia. Dan kalau pintu yang terkunci berarti membutuhkan kunci. Karena di dalamnya ada yang sangat berharga, yaitu Allah, sumber kebahagiaan sejati. Nah, hati kita terkunci dan membutuhkan kunci. Pintu hati kita harus dibuka terlebih dahulu supaya kita dapat masuk ke dalam hati kita, menjumpai Allah, sang sumber kebahagiaan sejati. Doa adalah kunci masuk ke dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, doa adalah kunci masuk ke dalam hati kita. Ketika kita berdoa, kita sedang memasuki ruangan rohani, tempat rahasia, tempat Allah bersemayam di dalam hati kita. Ini seperti gambaran seorang gadis yang sungguh-sungguh hening, sungguh-sungguh masuk ke dalam dirinya, karena barangkali gadis ini merasakan bahwa doa itu adalah kunci untuk memasuki hatinya. Maka efeknya adalah kalau kita masuk ke dalam hati kita dengan kunci doa, karya yang berkualitas itu akan terjadi. Dengan kata lain, karya yang berkualitas di dalam hidup kita membutuhkan hati yang damai, bahagia, dan penuh kasih. Dan itu hanya terjadi kalau hati kita dibuka oleh kunci doa. Jadi di dalam hati kita itu ada damai, ada bahagia, ada kasih. Kalau kita buka dengan kunci doa, jadi kalau kita tidak membukanya dengan kunci doa, kita tidak akan mengalaminya. Kita tidak akan mengalami damai, bahagia, dan penuh kasih sebagai lambang kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, ora itu kunci dalam labora. Doa itu kunci di dalam kerja kita, di dalam karya kita, di dalam profesi kita setiap hari. Begini, jadi ada semacam hatan dari Santo Benedictus yang tampaknya ini ditulis di Subiaco, tempat dia bertapa yang pertama, atau di Monte Cassino, tempat biara dia. Saya tidak tahu persis karena ini saya dapatkan dari internet. Tapi jelas-jelas di sana ditulis ora et labora, dan tidak pernah ditulis labora et ora. Jadi kerja yang pertama baru doa. Karena de facto kalau kita bekerja dulu lalu baru malamnya berdoa, kan kita sudah lelah. Jadi doa kita itu seperti sisa-sisa dari energi kita yang sudah digunakan oleh bekerja, dan biasanya yang terjadi secara konkret kita menjadi ngantuk dan tertidur, maka akhirnya kita tidak berdoa. Mungkin di bawah kesadaran Santo Benedictus hal itu ditulis dengan saya tidak tahu dengan sadar atau dengan tidak sadar, tetapi memang maknanya orang itu mesti yang pertama, dan kata slogan ini tidak pernah dibalik.
ora et labora, tidak pernah dibalik labor et ora, tidak pernah. Ora dahulu, baru labora. Itu yang dari saya katakan. Ini sebuah metafor lagi, sebuah gambaran bagaimana kalau labora dulu baru ora, sehingga slogan jadi labora et ora. Gambarnya seperti ini. Ada orang yang mempunyai slogan untuk mengatakan bekerja dulu baru berdoa, karya dulu baru doa. Nah, gambarnya itu seperti engsel. Karena kardo, karya dan doa itu kardo, kardinis dalam bahasa Latin itu artinya engsel. Seperti kita ketahui, engsel itu kan ada dalam pintu. Jadi kardo itu dengan gambaran engsel pintu itu mau mengatakan peran manusia yang pertama karena karya dulu dalam hal ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu ora et labora, itu adalah dokar, doa karya. Jadi seperti kita ketahui dokar itu kan ada namanya ada penariknya dalam hal ini dokar ditarik oleh kuda. Dan lihatlah bedanya. Kalau hanya engsel pintu, maka gerakannya ya seluas membuka dan menutup pintu saja. Tetapi kalau dokar, doa dan karya, doa dahulu baru karya, itu artinya dokarnya itu sendiri bisa memuat orang, memuat banyak orang, kemudian dokarnya sendiri bisa pergi kemana-mana. Andongnya bisa pergi kemana-mana. Dari pasar Blok M mungkin sampai ke Monas atau kemana begitu ya. Sekarang saya tidak tahu apakah masih dijumpai dokar, tetapi di daerah Jawa Tengah saya kira masih. Saya tidak tahu di Jawa Timur atau di Manado sana. Tapi ini sebuah kenyataan bahwa dokar itu lebih luas jangkauannya ketimbang engsel pintu, yaitu kardo, karya dan doa, yang hanya membuka dan menutup pintu saja. Tetapi dokar, selain daripada memuat banyak orang, yaitu memuat mungkin kita bisa sebagai gambaran menampung masalah-masalah kita. Lalu kita bisa pergi kemana-mana. Hati kita bisa menjangkau banyak orang. Hati kita bisa merangkul orang-orang yang bermasalah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kardo itu tekanannya karya dulu baru doa, tekanannya pada usaha manusia. Sementara dokar, doa dahulu baru karya, tekanannya pada Allah yang pertama. Allah kita tempatkan yang pertama untuk membuka pintu hati kita dengan kunci doa. Sehingga dari situ kita mengalami damai, bahagia, dan penuh kasih. Maka hati kita bisa menjadi lebih besar, lebih luas, lebih bisa pergi kemana-mana dengan mengasihi orang-orang yang kita jumpai. Ini perbedaan mengapa ora dahulu baru lavora. Mengapa doa dahulu baru bekerja? Artinya kita mau meminta kekuatan Allah terlebih dahulu, baru kita bekerja. Nah, yang ketiga adalah ora dan lavora harus berada bersama-sama. Jadi ini gambarnya seperti kedua kaki. Kita itu mempunyai dua kaki yang dua-duanya itu penting. Jadi kalau tadi saya mengatakan di bagian pertama doa harus tempatkan pertama dan lavora adalah hasil dari doa, dan kita juga harus mengatakan di sisi lain keduanya harus ada. Karena kita tidak pernah hanya berjalan dengan satu kaki, itu berarti pincang dan tidak menjadi efektif. Kita baru menjadi berjalan dengan efektif kalau kita kedua kaki kita dilangkahkan dan itu akan membuat kita berjalan maju. Prinsipnya ini, doa tanpa karya itu bohong. Jadi kalau orang hanya berdoa, berdoa, berdoa tidak benar berkarya itu bohong. Jadi pincang karena kakinya sebelah. Dan sebaliknya, karya tanpa doa itu sombong, juga pincang karena dia hanya mengandalkan kekuatan manusia dan bisa frustasi kalau ada kegagalan di dalam karyanya karena tidak punya relasi, tidak punya kekuatan yang menopang hidupnya. Jadi kedua-duanya, baik orang maupun lawan, itu mesti berada bersama-sama. Dan kedua-duanya penting. Jadi kalau saya mengatakan doa mesti yang pertama di dalam lawora, itu tidak mau mengatakan bahwa doa lebih penting dan lawora tidak penting. Tidak. Justru ini dilengkapi dengan pernyataan ketiga yang prinsipnya adalah doa tanpa karya itu bohong dan karya tanpa doa itu sombong. Maka kedua-duanya harus ada.
Nah, Thomas Merton sebagai seorang pendoa, seorang yang hidup dalam biara kontemplatif, dalam kontemplasinya mengatakan, benarlah bahwa salah satu dari tujuan-tujuan meditasi doa adalah untuk memperkuat seluruh keyakinan-keyakinan rohani dan memberinya sebuah pendasaran yang lebih dalam beriman dan pemahamannya. Tetapi ini hanyalah awal. Ini hanyalah pintu gerbang dari meditasi doa. Jadi Thomas Merton di dalam The Seed of Contemplation, benih-benih kontemplasi mengatakan doa itu pintu gerbang. Jadi artinya seperti yang dikatakan pada bagian pertama, pintu gerbang ini mesti dibuka dan karena itu penting untuk dibuka dan kita masuk ke dalam. Jadi meditasi doa itu adalah awal untuk sebuah karya. Jadi kembali lagi ke bagian pertama. Dan bagian ketiga menegaskan dua-duanya adalah penting. Nah, sebagai kesimpulan, akhirnya antara doa dan dosa, antara doa dan dosa itu seperti anak-anak yang bermain tambang. Jadi siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Tapi permainan tambang itu terjadi dalam ketegangan. Jadi ketegangan dalam hidup kita karena kita ditarik antara untuk hidup berdoa atau untuk hidup berdosa, itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi ketegangan dalam hidup itu juga menunjukkan bahwa kita sedang hidup. Karena hanya orang mati yang sudah tidak mengalami ketegangan lagi. Sementara kita yang masih hidup memang kalau sedang berjuang, berjuang antara doa dan dosa, berjuang antara doa dan mangsa, kita memang sedang berada di dalam ketegangan. Nah, kesimpulannya begini. Yang pertama, manusia adalah makhluk rohani dan jasmani. Itu adalah definisi dari katekese Gereja Katolik. Dan itu adalah kenyataan yang benar. Kita memang secara faktual dan secara esensial adalah makhluk rohani dan jasmani. Doa memenuhi kebutuhan rohani dan kerja menjawab kebutuhan jasmani. Dua-duanya penting. Yang kedua, hidup kita berada antara doa dan dosa. Ini seperti permainan kata. Tanpa doa, setan, yaitu es, hadir di dalam hidup kita. Dengan doa, setan, yaitu es, diusir dari hati kita. Lihatlah, kata doa itu kan tanpa es. Sementara kata dosa dengan es. Es di sini mau mengatakan setan itu menyelip di dalam hidup kita dan kita ditantang setiap hari. Apakah kita mau menempatkan doa atau apakah kita mau mengikuti dosa? Demikian apa yang bisa disampaikan. Saya kembalikan waktu kepada Dr. Yunce.